Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau kelompok A ingin mempresentasikan laporan akhir marketing plan kepada Bilfa Jam. Kepada nggak tuh? Salah, guys. Ayo. Ulangin. Udah, sekali lagi. Astagfirullah. Pusing. Ini urutannya perkenalan gue, Lupi, terus lu kan, Nif? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 atau kelompok A ingin mempresentasikan hasil laporan akhir marketing plan Bilfa Crispy Jamur. Kelompok kami ada 3 anggota. Yang pertama saya, Salsabila Rizky Ilahi. Perkenalkan, nama saya Ismaida Vivi Luvita. Kenalkan, nama saya Hanif Ridlo Habibullah. Di sini saya ingin mempresentasikan yang pertama, yaitu tentang perusahaan. Usaha Bilfa Jamur Crispy didirikan pada tahun 2011 oleh Ibu Alfa pada tahun 2011. Awalnya beliau membudidayakan jamur tiram, kemudian beliau berpikir bagaimana kalau jamur tiram ini diproduksi agar bisa mencakup pangsa-pangsa pasar yang lebih luas lagi. Supaya tidak hanya di wilayah atau kota-kota sekitar sehingga kemudian beliau berinovasi, akhirnya mencoba untuk memproduksi jamur tiram crispy supaya lebih mudah untuk menyalurkan produksi tiram ke pangsa pasar yang lebih luas dengan resep dan tips-tips supaya jamur ini lebih tahan lama crispy-nya. Awalnya beliau melihat resep yang didapat dari Google dan dari teman dan hasilnya kurang maksimal. Tapi Ibu Alfa berusaha untuk tetap mencari tahu apa yang salah dari resep dan tips-tipsnya. Sehingga dengan mengikuti seminar-seminar untuk mendapatkan resep dan tips-tips membuat jamur tiram dikenal hingga sampai ke Ngawi, Kediri, Madiun, Ponorogo, dan kota-kota lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 2013, jamur crispy ini baru berani untuk dijual ke pangsa-pangsa pasar yang lebih luas. Hingga akhirnya sekarang Bilfa Jamur Crispy sudah stabil untuk rasa dan juga teksturnya. Dan juga produksinya sudah mencapai 300 kg jamur per bulan. Dan sudah mempunyai banyak reseller. Perusahaan, nama usaha Bilfa Jamur Crispy, nama pemilik usaha Alfa Eli Kusuma, jenis usahanya Jamur Crispy. Bilfa Jamur Crispy ini beralamat di Dusun Tungklur, Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Tahun berdiri pada tahun 2011 dan lama usaha sudah hampir kurang lebih 9 tahun. Jumlah karyawan Bilfa Jamur Crispy ada 4 orang dan produksi per bulan 300 kg hingga 500 kg. Untuk jangkauan pasarnya Kota Nganjuk, Kota Madiun, Kota Ponorogo, Jakarta, dan Bekasi. Visi misi perusahaan sendiri yaitu visinya memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia, jamur crispy, dan mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan cepat saji atau cemilan, serta merambah pasar menengah ke atas dan juga pasar menengah ke bawah untuk memperluas pasar. Untuk misinya yang pertama yaitu memperkenalkan produk pada masyarakat luas, kedua memberikan kepuasan kepada pelanggan, ketiga memanfaatkan bahan baku utama jamur hingga menjadi makanan yang berkualitas, dan keempat mencari keuntungan dari modal yang kecil. Untuk analisis lingkungan makro atau pestle analisis, tujuan dari analisis lingkungan makro ini yaitu mengidentifikasi gejala atau fenomena yang signifikan yang terjadi pada aspek ekonomi, sosial, budaya masyarakat, politik, regulasi, dan kebijakan pemerintah. Teknologi, demografi, dan kependudukan, lingkungan alam, dan fisik, serta faktor lain yang sifatnya tidak dapat dikendalikan. Jika struktur supply dan demand terpengaruh, maka akan berdampak
pada pendapatan, biaya, tingkat keuntungan industri, dan perusahaan. Yang pertama yaitu politik dan regulasi. Bilva Jamur Crispy terletak di Nganjuk, Jawa Timur, dan telah memiliki surat izin usaha mikro dari daerah setempat. Untuk peraturan perihal izin usaha Bilva Crispy Jamur belum dikenakan pajak. Yang kedua, ekonomi. Kondisi ekonomi tentu saja sangat berpengaruh terhadap pembelian suatu produk atau daya beli masyarakat terhadap sesuatu. Hal inilah yang harus diperhatikan pelaku bisnis dalam menetapkan harga produk. Dari data UMR, yaitu upah minimum regional daerah Nganjuk, masyarakat masih dapat dikategorikan mampu membeli produk dari Bilva Jamur Crispy karena harga produk yang relatif masih terjangkau, sehingga produk ini masih memiliki permintaan dengan adanya daya beli masyarakat. Bilva Jamur Crispy terdapat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, yang ditawarkan dengan harga produk beragam mulai dari 10.000 hingga 70.000 dan masih sesuai dengan tingkat UMR di Kabupaten Nganjuk. Yang ketiga, sosial budaya. Bilva Crispy Jamur merupakan produksi olahan makanan ringan yang bisa dipastikan bahwa hampir semua orang suka dengan cita rasanya. Rasanya yang khas dan tekstur yang renyah membuat orang menyukai olahan makanan ringan yang satu ini. Mengikuti kebiasaan masyarakat yang suka ngemil dan berpergian untuk dijadikan oleh-oleh. Kebiasaan atau gaya hidup seseorang yang sering mengonsumsi makanan ringan atau snack atau cemilan dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Yang keempat, yaitu demografi. Bilva Jamur Crispy berlokasi di Dusun Tungkulur, Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Target pasar pada usaha mikro kecil menengah ini yaitu mulai dari remaja, dewasa, dan juga orang tua. Karena usaha ini bergerak pada industri pasar makanan ringan atau snack yang sangat cocok untuk semua kalangan. Yang kelima, teknologi. Bilva Jamur Crispy menggunakan berbagai teknologi dalam melakukan pengolahan dari bahan mentah, yaitu jamur tiram, hingga menjadi produk yang siap jual. Bilva Jamur Crispy masih menggunakan kompor biasa untuk menggoreng jamur tiram, lalu kemudian menggunakan mesin spinner supaya minyak tidak tersisa pada jamur yang sudah digoreng. Dan juga menggunakan mesin sealer untuk mengemas kemasan dari Bilva Jamur Crispy. Yang keenam, sumber daya alam dan sumber daya manusia. Bilva Jamur Crispy menggunakan bahan baku jamur tiram yang masih fresh dan pastinya berkualitas yang dipilih dari petani jamur pilihan. SDM-nya pun juga sudah dilatih dan mempunyai pengalaman dalam produksi jamur dengan baik. Untuk analisis lingkungan mikro, 5 force analysis, yang pertama persaingan antar perusahaan. Persaingan antar perusahaan dalam menjalankan usaha yang dimiliki oleh Ibu Alfa dinyatakan bahwa adanya pesaing usaha lain yang merupakan ancaman dan berpengaruh pada minat atau daya beli konsumen. Persaingan antar perusahaan atau usaha bisnis merupakan faktor yang dapat mengancam pendapatan usaha hingga berdampak pada penawaran harga. Yang kedua, ancaman produk substitusi. Dengan semakin banyaknya produk substitusi dalam bisnis atau usaha menandakan bahwa Ibu Alfa sebagai pemilik usaha Jamur Crispy Bilva harus mengeluarkan ide-ide kreatif untuk memasarkan produknya agar tetap terjaga di hati para konsumennya. Ancaman produk substitusi tinggi merupakan tantangan yang sangat besar bagi usaha Jamur Crispy Bilva, yaitu dengan adanya produk-produk makanan cemilan dengan aneka varian yang berbeda. Makanan cepat saji dan lain jenisnya yang juga merupakan makanan ringan yang cepat disukai oleh masyarakat luas. Yang ketiga, ancaman perusahaan pendatang baru. Para perusahaan pendatang baru akan dengan cepat memasuki suatu bisnis jika terdapat banyak keuntungan yang didapat dari bisnis tersebut. Dengan adanya ancaman dari perusahaan pendatang baru, Ibu Alfa selaku pemilik usaha Jamur Crispy Bilva terus berinovasi untuk tetap menjaga kualitas dan mengembangkan usaha produknya agar mampu bertahan di tengah ancaman pendatang baru yang semakin banyak. Yang keempat yaitu posisi tawar pembeli. Daya tawar pembeli cukup tinggi mengingat salah satu sistem distribusi yang digunakan oleh Jamur Crispy Bilva Jamur Crispy adalah dengan menggunakan reseller yang mana berdampak pada konsumen yang sedikit, namun dalam pembelian produk yang banyak. Serta posisi daya tawar pembeli yang biasanya menginginkan produk dengan harga yang terjangkau namun berkualitas sangatlah cocok dengan produk Bilva Jamur Crispy. Yang kelima, posisi daya tawar pemasok. Untuk daya tawar pemasok bahan baku cukup tinggi dan relatif banyak untuk bahan
seperti jamur yang diambil dari beberapa petani lokal pilihan yang memiliki produk jamur tiram paling baik kualitasnya. Ketersediaan bahan baku memiliki pemasok sehingga posisi daya tawar yang kuat. Untuk elemennya ada 5 tadi. Untuk posisinya persaingan antar perusahaan itu sangat kuat. Ancaman produk substitusi tinggi, ancaman pendatang baru tinggi, posisi tawar pembeli kuat, dan posisi tawar pemasok kuat. Untuk selanjutnya, analisis struktur pasar dengan posisi persaingan. Analisis struktur pasar adalah memetakan posisi relatif suatu perusahaan terhadap perusahaan lainnya, sehingga muncul satu urutan atau ranking posisi suatu perusahaan dalam industrinya. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memastikan atau melihat peluang apakah satu perusahaan memiliki kesempatan untuk meningkatkan ranking posisi perusahaannya di antara perusahaan lain yang bersaing. Intensitas dan ketatnya persaingan di dalam merebutkan ranking bergantung pada beberapa hal. Yang pertama, homogenitas produk. Di sini dijelaskan bahwa tingkat persaingannya rendah dan tingkat homogenitasnya tinggi pada perusahaan Bilva Jamur Crispy. Homogenitas produk adalah kesamaan spesifikasi produk yang ditawarkan oleh para penjual. Spesifikasi produk yang ditawarkan oleh Bilva Jamur Crispy relatif sama, tetapi ada sedikit perbedaan dari segi varian rasa, kualitas jamur, dan tingkat pesaing tinggi karena banyak menjual spesifikasi produk yang relatif sama, yaitu menjual produk olahan makanan ringan seperti jamur maupun keripik. Yang kedua, jumlah penjual dan pembeli. Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan dan dijual sejenis atau serupa. Bilva Jamur Crispy merupakan jenis persaingan pasar sempurna karena jumlah penjual dan jumlah pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan relatif sama dengan produk pesaing. Yang ketiga, kesamaan penguasaan informasi pasar oleh pembeli dan penjual. Informasi pasar yang diberikan oleh penjual mengenai spesifikasi produk adalah terbatas dan lebih banyak diketahui oleh penjual itu sendiri. Dan untuk posisi daya tawar pembeli itu sendiri tinggi karena pembeli membeli dalam jumlah yang besar, sehingga pembeli menggunakan daya beli mereka sebagai pengaruh untuk menawar harganya. Untuk analisis perbandingan perusahaan, dilakukan untuk menentukan perusahaan mana yang akan dijadikan pesaing utama oleh perusahaan Bilva Jamur. Tindakan memilih pesaing merupakan tindakan strategis. Perusahaan pesaing yang terpilih ini selanjutnya akan menjadi target dan fokus perusahaan dalam merebut pelanggan, baik pelanggan baru maupun pelanggan yang sudah menjadi pengguna produk pesaing. Adapun dalam pemetaan pesaing Bilva Jamur dibagi menjadi 4, yaitu pesaing tidak langsung, ada Cloud Mushroom Chips, dan pesaing langsung ada Zam-Zam Crunchy, FCK Jamur Crispy, dan tidak bersaing yaitu Jamur Crispy kaki 5, dan pesaing potensialnya FCK Jamur Crispy. Untuk pesaing tidak langsung sendiri, yaitu perusahaan pesaing yang menawarkan produk yang sama dengan target pasar yang berbeda. Adapun pesaing tidak langsung adalah produk Cloud Mushroom Chips. Hal ini dapat dilihat dari penjualan dan packaging yang berbeda. Yang kedua, pesaing langsung adalah perusahaan pesaing yang memiliki penawaran produk dan layanan yang sama. Adapun pesaing langsung produk Bilva Jamur Crispy saat ini ada 2, yaitu Zam-Zam Crunchy dan FCK Jamur Crispy, dengan target pasar, segmenting, dan harga yang tidak jauh berbeda. Untuk pesaing potensial adalah perusahaan yang memiliki potensi persaingan dalam segmentasi yang sama dan pesaingnya, serta merupakan pesaing langsung yang memiliki tingkat kesamaan pangsa pasar yang paling mendekati. Adapun pesaing potensial dari Bilva Jamur Crispy adalah FCK Jamur Crispy. Hal ini dapat dilihat dari kemasan, varian, dan harga yang tidak jauh berbeda. Keempat, tidak bersaing, yaitu perusahaan sejenis dengan pesaing namun memiliki ruang lingkup target pasar yang berbeda seperti Jamur Crispy kaki 5 yang memiliki target pasar dan segmentasi yang berbeda dari perusahaan Bilva Jamur Crispy tersebut. Lalu kemudian ada analisis preferensi pembeli.
Analisis preferensi pembeli pada dasarnya adalah melihat kecenderungan memilih dari konsumen terhadap produk yang beredar di pasar. Kecenderungan memilih terhadap produk tertentu biasanya diikuti dengan keputusan pembelian. Analisis preferensi pembeli dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi kecocokan spesifikasi produk dengan kebutuhan, dan yang kedua kemampuan daya beli dan kemampuan membayar terhadap produk yang diperlukan. Faktor yang berpengaruh terhadap preferensi pembeli. Yang pertama ada demografis, dimulai dari usia 15 sampai 50 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, pendidikan semua jenjang pendidikan, pekerjaan semua jenis pekerjaan, kelas sosial semua kalangan sosial, dan semua agama. Yang kedua ada geografis. Alamat produksi Bilva Jamur Crispy berada di Dusun Tungkur, Desa Ngadipiro, Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk. Untuk target pasarnya ialah seluruh wilayah Indonesia, terutama di bagian Jawa Timur. Tempat usaha Bilva Jamur Crispy sendiri masih dikatakan jauh dari pusat perkotaan, sehingga masih sulit dijangkau. Yang ketiga itu ada sisiografis. Yang pertama ada gaya hidup. Untuk orang yang suka ngemil dan berpergian untuk dijadikan sebagai oleh-oleh. Yang kedua itu ada sikap, yaitu mengutamakan kualitas produk dan tren makanan. Yang ketiga ada respon terhadap lingkungan, yaitu respon baik terhadap makanan Indonesia dan UMKM Indonesia. Selanjutnya ada analisis SWOT. Analisis kekuatan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kekuatan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Analisis kelemahan, situasi, ataupun kondisi yang merupakan kelemahan dari suatu organisasi atau perusahaan pada saat ini. Analisis peluang, situasi, atau kondisi yang bersifat menguntungkan di luar situasi suatu organisasi atau perusahaan. Juga bersifat positif dalam mendukung keberhasilan pemasaran perusahaan. Analisis ancaman, cara menganalisis tantangan atau ancaman yang harus dihadapi oleh suatu perusahaan ataupun organisasi. Adapun strength dalam Bilva Crispy Jamur adalah strength 1 menggunakan bahan baku yang dipilih dari pemasok jamur tiram pilihan terbaik. Strength 2 yaitu harga yang terjangkau dan memiliki varian rasa yang banyak. Untuk weakness-nya yaitu weakness 1 belum mendapatkan izin BPOM dan yang kedua kurangnya promosi yang gencar dilakukan di media sosial. Untuk opportunity-nya yang pertama telah menggunakan teknologi seperti mesin spinner yang digunakan untuk proses pengeringan agar minyak tidak menempel ke jamur yang sudah digoreng. Untuk opportunity yang kedua, terdapat banyak reseller dari berbagai kota. Untuk treat yang pertama, banyaknya pesaing makanan ringan dari berbagai olahan bahan baku yang menjadi ancaman bagi Bilva Jamur Crispy. Untuk yang keduanya, terdapat pesaing yang sudah memiliki outlet khusus. Peramalan dan perumusan tujuan strategi pemasaran. Rencana dan strategi pemasaran yang dirumuskan dalam marketing plan tidak dibuat untuk memecahkan masalah saat ini. Akan tetapi rencana yang strategi dibuat dalam rangka memecahkan masalah saat ini mengantisipasi isu yang akan datang dan yang muncul di masa yang akan datang. Berikut adalah data periode 2018 sampai dengan 2019. Nah, berikut adalah prediksi ukuran pasar. Ukuran pasar akan kami hitung dengan cara bottom up method karena perusahaan sudah berlangsung dan sudah memiliki pasar dengan rumus market size potensial N kali MS kali P kali Q. Menurut BPS di Provinsi Jawa Timur Kabupaten Nganjuk telah memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.017.030 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sedangkan jika menarget pasar dari umur 15 sampai 54 tahun akan mendapat pasar potensial sebanyak 596.843 jiwa yang berarti pasar potensial sama dengan N yang akan digunakan adalah 596.843.000.
Untuk menentukan market share digunakan data pesaing perusahaan, yaitu perusahaan diasumsikan memiliki 4 pesaing yang berarti MS sama dengan 100% dibagi 4 sama dengan 25%. Dengan asumsi dapat mengambil 1% dari masing-masing pesaing. Maka market share yang didapatkan adalah 4% atau 0,04 untuk MS. Dengan harga rata-rata produk adalah 29.600. Rata-rata pembelian produk Bilva Jamur Crispy dalam 1 tahun sebanyak 2.400 pieces terjual dalam 1 tahun, sama dengan Q. Dengan demikian dapat dirumuskan dan dihitung jumlah market size N kali MS kali P kali Q. Market size yang dapat dijangkau oleh Bilva Jamur Crispy adalah sebesar 1.995.989.068.800 rupiah. Berikut adalah potensi penjualan neraca Bilva Jamur Crispy periode 31 Desember 2018 dan 2019. Dan berikut adalah laporan laba rugi Bilva Jamur Crispy periode 1 Januari dan sampai 31 Desember 2019. Kemudian ada potensi penjualan. Untuk memperkirakan potensi pasar terhadap jumlah penjualan dari perusahaan Bilva Jamur Crispy di masa yang akan datang, dengan asumsi pendapatan tetap per tahun adalah sebesar 126 juta, maka dapat diketahui pasar yang potensinya adalah 1.989.989.68.800 rupiah, baru tercapai 126 juta per tahun dari yang dapat dijangkau oleh Bilva Jamur Crispy. Adapun peramalan dan perumusan strategi penjualan adalah sebagai berikut. Pergeseran kebutuhan pelanggan atau matriks SWOT. Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategis perusahaan adalah matriks SWOT. Matrik ini dapat menghasilkan 4 set kemungkinan alternatif strategis. Strategis ini dibuat berdasarkan kondisi internal dan eksternal perusahaan, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Terdapat 4 jenis strategi dalam matriks SWOT, diantaranya strategi SO, yaitu adalah strategi dalam menggunakan peluang yang ada dan dimiliki perusahaan untuk meningkatkan kekuatannya. Yang kedua ada strategi ST, yaitu ini adalah strategi dalam menggunakan kekuatan yang dimiliki perusahaan untuk mengatasi ancaman. Yang ketiga ada strategi WO, yang mana strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada. Dan yang keempat ada strategi WT, yaitu strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan perusahaan meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Berikut merupakan tabel SWOT analisis. Adapun strategi dari matriks SWOT adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan terus berinovasi dengan melakukan diferensiasi dengan menambah varian rasa maupun packaging produk yang dapat membedakan produk Bilva Jamur Crispy dengan produk jamur crispy lainnya. Strategi yang kedua adalah membuat website sebagai media promosi dan penjualan serta reseller. Sebagai perantara media promosi dengan menjaga hubungan yang baik kepada reseller, serta memanfaatkan iklan di media sosial guna mencapai pangsa pasar yang lebih luas dari berbagai kota. Strategi yang ketiga ialah mempertahankan kualitas produk dan mulai untuk melakukan pencatatan dalam setiap kegiatan produksi penjualan agar memenuhi sertifikasi dalam pengajukan untuk mendapatkan izin edar dan logo halal dari MUI.
Dan strategi yang keempat adalah melakukan promosi dengan berbagai alternatif seperti reseller dan melakukan promosi yang lebih gencar melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun TikTok, serta bekerja sama dengan GoFood maupun GrabFood sehingga produk lebih dikenal dan penjualan meningkat. Strategi yang kelima ialah membangun outlet khusus untuk menjual produk dan mempertahankan cita produk dengan melakukan positioning yang mudah diingat oleh konsumen dan mengikuti kegiatan seperti pameran untuk mengkomunikasikan produknya. Dan untuk strategi yang keenam ialah membuat konten menarik dari berbagai media promosi yang dilakukan dan menginformasikan keunggulan dari produk Bilva Jamur Crispy yang ditawarkan. Tujuan strategi pemasaran. Perumusan strategi harus mempertimbangkan dan mengakomodasi banyak hal, terutama faktor yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan marketing itu sendiri. Untuk mendukung pencapaian tujuan dari strategi bisnis, maka alternatif dari tujuan marketing adalah meningkatkan sales dan pangsa pasar, meningkatkan tingkat keuntungan, serta membangun citra perusahaan dan merek produk. Elemen strategi marketing. Yang pertama, tujuan yang ingin dicapai mampu mengenalkan produk Bilva Jamur Crispy ke berbagai kota yang ada di Indonesia dan mampu meningkatkan penjualan dengan berbagai media promosi. Yang kedua, menyangsa pangsa pasar dari berbagai kalangan, usia, pendapat, dan gaya hidup konsumen yang suka ngemil dan berpergian agar mereka dapat menikmati produk dari Bilva Jamur Crispy tersebut. Melakukan analisa guna mengetahui siapa saja yang menjadi kompetitor sehingga perusahaan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Melakukan promosi yang lebih aktif melalui website, media sosial guna meningkatkan citra merek dan memperkenalkan produk Bilva Jamur Crispy untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Produk berinovasi. Dengan berinovasi meningkatkan kualitas produk seperti menambah varian rasa dan tidak mengurangi rasa asli atau original dari jamur tiram tersebut. Price. Menawarkan harga yang terjangkau dengan kualitas produk yang unggul guna menarik minat beli masyarakat. Price. Membuka gerai offline di tempat yang mudah dijangkau dan bekerja sama dengan pihak GoFood maupun GrabFood dalam mendistribusikan produknya. Promosi, melakukan promosi penjualan, media sosial, dan aktif mengikuti kegiatan seminar serta kegiatan UKM Fair guna mempromosikan produknya. Menjaga hubungan baik dengan para pelanggan dan reseller agar mereka tidak pindah ke lain produk. Melakukan pencatatan pembukuan guna memantau keuangan, pemasukan, dan pengeluaran, biaya produksi sehingga mengetahui keuntungan yang telah didapat. Perumusan positioning. Positioning adalah menciptakan suatu di benak pelanggan sehingga pelanggan dapat melakukan mengidentifikasikan posisi relatif perusahaan dan produk pesaing yang sama. Pesaing yang bermain di industri yang sama. Positioning adalah tindakan dalam merancang penawaran dan citra untuk mendapat tempat khusus dalam pikiran target pasar perusahaan. Positioning mendefinisikan di mana produk atau item atau layanan Anda berada dalam kaitannya dengan orang lain yang menawarkan produk dan layanan serupa di pasar dan juga di pikiran konsumen. Merek Bilva Crispy Jamur. Tagline, renyah, gurih, dan bergizi. Dan ini ada logonya dari perusahaan Bilva Crispy Jamur. Dan strategi bersaing perusahaan. Pendekatan strategi generik
bertujuan untuk mengamankan keuntungan jangka panjang yang berkelanjutan untuk produk baru atau yang sudah ada di pasar baru atau yang sudah ada. Ada 3 pilihan strategi yang dapat diadopsi perusahaan. Yang pertama, kepemimpinan biaya. Yang kedua, diferensiasi. Dan yang ketiga itu fokus. Untuk kepemimpinan biaya dan diferensiasi, perusahaan menerapkan strategi untuk mengeksploitasi pasar yang lebih luas. Sedangkan strategi fokus memutuskan perhatian pada ceruk pasar daripada pasar yang luas, sedangkan Bilfaja Multispi mengadopsi strategi yang luas. Sedangkan Bilfaja Multispi mengadopsi strategi kepemimpinan biaya dan diferensiasi saja, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kepemimpinan biaya. Pengurangan biaya harus terus-menerus, sehingga perbedaan biaya dibandingkan pesaing dipertahankan dan mencerminkan semua tahapan rantai nilai. Artinya, semakin banyak pangsa pasar, semakin besar pengaruhnya pengurangan biaya. Ini adalah strategi yang paling berhasil di lingkungan yang stabil. Bilfaja Multispi menawarkan harga yang dapat dijangkau oleh semua kalangan mulai dari 10.000 sampai 70.000 untuk kemasan premium maupun ekonomis. Yang kedua, diferensiasi. Diferensiasi produk dicapai baik melalui pemasaran maupun inovasi. Diferensiasi harus melibatkan semua bagian dari rantai nilai, dan pasar harus dapat dibagi lagi. Strategi ini lebih sesuai untuk lingkungan industri yang dinamis. Pada strategi diferensiasi, Bilfa Crispy Jamur menerapkan strategi pemasaran melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan mengikuti seminar. Selain itu, Bilfa Jamur Crispy juga menggunakan bahan baku berkualitas tinggi dari petani jamur pilihan dan bekerja sama dengan reseller untuk mempromosikan produk. Target pelanggan. Yang pertama, ukuran atau pertumbuhan segmen. Produk Bilfaja Multispi berfokus pada kelompok pelanggan dari usia anak-anak hingga dewasa, yang dimana mempengaruhi seberapa cepat merek tumbuh dikarenakan kuatnya word of mouth dari konsumen Bilfaja Multispi terhadap lingkungan pasar. Yang kedua, peluang untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Bilfaja Multispi memiliki sumber daya manusia yang sudah berpengalaman pada proses produksi Bilfaja Multispi dengan menggunakan atau memanfaatkan sumber daya tradisional sehingga hasil jamur yang diperoleh lebih memiliki rasa khas. Yang ketiga, ketersediaan sumber daya. Sumber daya alam. Bilfa Crispy Jamur ini berasal dari jamur tiram yang berkualitas yang diperoleh langsung dari pemasok jamur tiram pilihan. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia produk Bilfa Jamur Crispy dikelola langsung oleh pemiliknya dan karyawan yang sudah dilatih sebelumnya dan berpengalaman dalam bidang pengolahan jamur, sehingga menghasilkan produk jamu crispy yang berkualitas. Yang keempat, kesesuaian visi dan misi perusahaan. Dari visi dan misi di mana produk Bilfa Jamu Crispy ini berfokus pada peningkatan penjualan dan bagaimana cara agar produk tersebut dapat dikenal oleh masyarakat luas. Target pesaing. Bilfa Crispy Jamur merupakan jenis pasar persaingan sempurna karena jumlah penjual dan pembeli sangat banyak dan spesifikasi produk yang ditawarkan relatif sama. Perusahaan Bilfa Crispy Jamur sendiri sudah bertahap cukup lama dalam mempertahankan perusahaan Bilfa Crispy Jamur
memiliki strategi dalam memasarkan produknya dengan memaksimalkan strategi penjualan dan harga yang relevan, sehingga serta melakukan promosi dalam memasarkan produknya seperti memberi potongan harga jika konsumen membeli dalam jumlah yang banyak, menyediakan media pamflet, spanduk, dan promosi melalui media sosial dengan gencar. Untuk strategi produk dan harga, ada yang pertama yaitu atribut produk dan tingkatannya. Atribut produk yang mendasar atau core benefit produk memberikan manfaat inti dari tawaran perusahaan Jamur Crispy, yakni tempat menjual olahan makanan ringan terutama jamur crispy. Yang B, atribut produk yang diharapkan atau expect produk. Sesuatu yang pada umumnya diharapkan ketika pelanggan menggunakan produk perusahaan, pembeli jamur bila crispy akan mengharapkan. Yang pertama, nama brand. Untuk memiliki logo atau nama yang sudah dikenal banyak orang, khususnya daerah Nganjuk, yaitu jamur Bilva Crispy. Yang kedua, style atau gaya produk. Perusahaan ini menyajikan berbagai varian rasa mulai dari original, ayam bakar, pedas manis, sambal balado, dan spesi hukah. Yang ketiga, fitur produk. Bilva Jamur Crispy memiliki tekstur gurih, renyah, dan bergizi. Seperti positioning dari Bilva Jamur Crispy. Yang keempat, kualitas produk. Bilva Jamur Crispy diproduksi dengan menggunakan bahan baku jamur tiram dengan kualitas yang bagus dan masih segar. Yang kelima, packaging. Bilva Jamur Crispy memiliki dua jenis kemasan, yaitu kemasan ekonomis dan premium. Ini adalah contoh kemasan ekonomis dan kemasan premiumnya. Yang C, atribut produk tambahan atau augment produk. Sesuatu yang dapat meningkatkan daya tarik pelanggan karena meningkatnya kenyamanan dan manfaat yang diperoleh oleh pelanggan. Adapun atribut tersebut adalah sebagai berikut. 1. Kemudahan transaksi pada Bilva Jamur Crispy, mendukung transaksi melalui cash dan menerima pembayaran melalui ATM atau bank. Yang kedua, pasca pembelian, adanya nomor telepon untuk dapat dihubungi ketika terdapat keluhan dalam produk. Penetapan harga tertinggi sama dengan faktor permintaan dan kualitas bahan baku teori. Bahan baku teori penawaran, semakin banyak permintaan sama dengan mahal. Faktor saingan, jam-jam crunch dan SDK Jamur Crispy. Harga final 10.000 sampai 70.000. Tujuan perusahaan yang pertama menciptakan brand awareness produk Bilva Crispy Jamur ke masyarakat luas. Yang kedua, menjadikan Bilva Crispy Jamur sebagai produk unggulan. Yang ketiga, memperoleh keuntungan dari penjualan, zero profit, sama dengan berorientasi pada terjualnya produk atau stok opnam terkendali, atau tidak adanya penumpukan produk. Harga terendah sama dengan biaya variabel. Dalam menetapkan keputusan harga produk Bilva Crispy Jamur, memiliki beberapa faktor yang dipertimbangkan pada biaya variabel dan biaya tetap. Untuk menetapkan harga produknya, seperti biaya produksi, jamur, kualitas bahan baku, khususnya jamur tiram. Bilva Crispy Jamur menawarkan berbagai macam harga yang disesuaikan dengan kemampuan konsumen dalam membeli produk jamur.
dengan harga yang ditentukan mulai dari Rp10.000 sampai Rp70.000. Tahapan penetapan harga. Langkah pertama, memiliki tujuan penetapan jamur Bilva Crispy, menetapkan terlebih dahulu positioning yang diinginkan dari tawarannya ke pasar. Adapun strategi Bilva Jamur Crispy ialah renyah, gurih, dan bergizi. Melalui logo, kejelasan dari positioning akan mempermudah penetapan harga. Ada 5 tujuan penetapan harga, yaitu yang pertama survival. Bilva Jamur Crispy dalam menentukan harga produk yang akan dijual harus memastikan harga tersebut dapat menutupi biaya produksi. Yang kedua, memaksimalkan tingkat keuntungan, yaitu dengan mendapatkan keuntungan dan hasil penjualan Bilva Jamur Crispy. Yang ketiga, memaksimalkan pangsa pasar. Jika pangsa pasar Bilva Jamur Crispy makin luas, maka volume penjualan juga akan meningkat. Hal ini akan berdampak terhadap tujuan perusahaan, yakni mendapatkan keuntungan dengan menjangkau semua kalangan. Yang keempat, memaksimalkan penggarapan pasar, yaitu dengan menentukan atau menetapkan harga terendah yang diterapkan Bilva Jamur Crispy dalam menggarap pasar, karena seperti yang diketahui konsumen sangat sensitif terhadap harga. Yang kelima, kepemimpinan produk sampai kualitas, di mana Bilva Jamur Crispy membagi kemasan dalam 2 desain, yaitu kemasan premium dan kemasan ekonomis, yang mana cara tersebut dilakukan untuk meningkatkan citra merek produk Bilva Jamur Crispy. Langkah kedua, menentukan permintaan. Setiap harga akan mengarahkan kepada tingkat permintaan tertentu yang berbeda-beda. Semakin tinggi harga, maka semakin sedikit jumlah permintaan. Hal ini yang disebut dengan sensitivitas harga. Hal ini dapat dilakukan dengan yang pertama itu survei, yaitu dengan mengeksplorasi berapa banyak jumlah produk yang akan dibeli konsumen pada berbagai harga yang diajukan. Yang kedua, analisis statistik. Sebelumnya, perusahaan Bilva Jamur Crispy telah melakukan peramalan penjualan sebesar 1.999.989.068.800 rupiah. Yang ketiga, langkah ketiga yaitu memperkirakan biaya dengan menetapkan batas harga yang dapat dikenakan perusahaan untuk memproduksikan jamur Bilva Crispy guna menutupi biaya produksi, packaging, distribusi, dan serta penjualannya. Langkah keempat yaitu menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing jamur Bilva Crispy. Perusahaan harus mempertimbangkan harga pesaing untuk mengevaluasi nilai produk mereka terhadap konsumen. Bilva Jamur Crispy harus tahu siapa pesaing terdekat yang dapat menjadi ancaman bagi produknya, sehingga Bilva Jamur Crispy tidak salah dalam menetapkan harga dan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan harga. Langkah kelima yaitu metode penetapan harga. Bilva Jamur Crispy memilih metode penetapan harga antara lain sebagai berikut. Yang pertama, markup. Metode yang digunakan jamur Bilva Crispy ini dalam menetapkan harga untuk dapat meraih jumlah keuntungan dengan menetapkan harga jual. Yang kedua, going rate. Dalam menetapkan harga Bilva Jamur Crispy, memperhatikan segala bentuk aspek dari harga pesaing, apakah harga yang ditetapkan sudah sesuai dan mampu bersaing dengan kompetitor lainnya. Langkah keenam, memilih harga akhir. Perusahaan mempersempit kisaran harga. Dalam memilih harga tersebut,
Perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor tambahan di antaranya. 1. Menyesuaikan harga dengan kemampuan daya beli masyarakat. Apakah harga produk yang ditawarkan masih dapat dijangkau atau tidak? Yang kedua, menyesuaikan harga dengan mempertimbangkan kualitas, tempat, dan harga pesaing lainnya. Yang ketiga, menyesuaikan harga produk dengan melihat seberapa besar promosi yang telah diajukan. Harga penetapan produk. Penetapan harga dapat juga dikaitkan atau dibanding dengan bauran produk. Pada kondisi ini, Bilva Jamur Crispy berusaha mencari kombinasi opsional antara lain harga dan bundling produk sehingga diperoleh tingkat penjualan dan keuntungan yang maksimal. Ada beberapa pendekatan penetapan harga yang dikaitkan dengan bauran produknya, yaitu yang pertama, harga fitur opsional. Pada pendekatan ini, perusahaan menawarkan berbagai fitur produk secara opsional. Pelanggan hanya membayar fitur yang dipilihnya saja. Konsumen harus membayar sesuai jumlah pesanan produk. Bilva Jamur Crispy menawarkan harga jauh lebih murah bagi reseller dan juga harga normal bagi pembeli eceran. Mendesain alternatif saluran distribusi. Alternatif saluran distribusi pemasaran Bilva Jamur Crispy memiliki beberapa saluran distribusi. Pemasaran yang dilakukan dalam menyalurkan produksi jamurnya adalah sebagai berikut. Level 0, manufaktur, customer. Level 1, manufaktur, reseller, customer. Yang pertama, zero level channel atau produsen sampai ke konsumen akhir. Saluran distribusi langsung ini dilakukan untuk menarik konsumen yang berada di daerah setempat untuk mengenalkan dan menjual produk secara langsung ke konsumen. Yang kedua, one level channel. Produsen ke reseller, lalu ke konsumen akhir. Jenis saluran distribusi ini merupakan saluran distribusi yang tepat untuk memperkenalkan produk Bilva Jamur Crispy dengan menyebarkan produk kepada reseller. Produk akan lebih mudah ditemukan konsumen. Dengan sasaran yang tepat akan memiliki potensi untuk meningkatkan penjualan. Merancang strategi komunikasi pemasaran terpadu. Melalui komunikasi pemasaran, perusahaan berupaya untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan pelanggan secara langsung maupun tidak langsung. Untuk biasanya merupakan elemen inti dari kegiatan komunikasi pemasaran. Namun demikian, untuk mengingatkan efektivitasnya, kegiatan beriklan perusahaan harus dipadukan dengan kegiatan komunikasi pemasaran lainnya. Berikut adalah elemen kegiatan komunikasi pemasaran yang dilakukan oleh Bilva Jamur Crispy. Yang pertama ada advertising atau iklan. Periklanan merupakan salah satu bentuk bauran komunikasi pemasaran yang dapat meningkatkan penjualan. Dalam penerapan UMKM Jamur Bilva Crispy, periklanan dilakukan dengan cara promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, maupun WhatsApp, serta menggunakan pamflet untuk mengenalkan produk ke konsumen. Lalu yang kedua ada pemasaran langsung atau online. Pemasaran langsung merupakan bentuk promosi untuk berkomunikasi secara langsung dengan calon pelanggan untuk mendapatkan tanggapan langsung dari pelanggan. Jamur Bilva Crispy menerapkan komunikasi pemasaran langsung dengan cara menawarkan produknya kepada konsumen secara langsung dengan bertatap muka maupun melalui chat di WhatsApp. Word of mouth. Word of mouth merupakan strategi marketing yang mengandalkan rekomendasi dan review dari konsumen sehingga dapat menarik lebih banyak pelanggan baru potensial.
Review positif yang diberikan akan membantu UMKM jamur Bilva Crispy akan dapat meyakinkan orang lain dan juga akan meningkatkan brand awareness secara tidak langsung. Merancang strategi penjualan. Pendekatan penjualan yang dilakukan oleh Bilva Jamur Crispy yaitu dengan menggunakan cara aktif. Yang dimana cara aktif ini yaitu tenaga penjual yang mendatangi pelanggan untuk melakukan penawaran produk dari Bilva Jamur Crispy. Cara tersebut yaitu dengan cara melakukan penjualan secara online atau melakukan promosi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp bisnis. Mengelola outlet penjualan. Yang pertama, ada citra lokasi dan tempat di mana outlet akan dioperasikan. Bilva Jamur Crispy belum memiliki outlet khusus untuk penempatan produk yang ditawarkan sehingga pemilik perusahaan harus mempertimbangkan hal tersebut untuk menentukan outlet tersebut berdiri. Yang kedua ada lokasi secara fungsional. Lokasi atau outlet yang disediakan Bilva Jamur Crispy digunakan untuk proses pengolahan produksi jamur dan segala kegiatan produksi penjualan yang berlangsung. Yang ketiga itu ada layout atau pembagian ruang dalam bangunan dan gedung yang digunakan sebagai outlet. Bilva Crispy Jamur hanya menyediakan rak-rak pada outlet untuk penyusunan dan penempatan produk saat setelah proses produksi dilakukan dan gudang sebagai tempat penyimpanan alat dan bahan. Sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.